Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di kelas 11 semester pertama, kita akan mengawali bab kita yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, nanti kita akan mempelajari bab pertama itu. Di dalam bab pertama nanti kita akan mulai mempelajari tentang lahirnya Bani Abbasiyah, periode kepemimpinan dalam Bani Abbasiyah, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama, peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu merupakan pengganti dari dinasti Umayyah yang sebelumnya memimpin dalam peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah akhirnya tersingkirkan oleh dinasti Abbasiyah dalam peperangan Jab, di mana dinasti Umayyah pada saat itu dipimpin oleh khalifah terakhir yaitu Marwan II atau Marwan bin Muhammad, dan akhirnya kalah dibunuh oleh Abu Abbas Ashrafah dalam peperangan Jab. Akhirnya berdirilah yang namanya dinasti Abbasiyah sebagai pengganti pemimpin peradaban Islam masa itu. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah. Ya, itu sudah mulai berdiri secara de facto dengan khalifah pertama yaitu Abu Abbas Ashrafah, dan beliau sekaligus sebagai khalifah pertama. Nah, periode berdirinya dinasti Abbasiyah ini itu dalam kurun waktu 5 abad lebih sedikit menguasai peradaban Islam pada saat itu. Nah, tepatnya itu pada tahun 132 sampai 656 Hijriah. Selanjutnya, dalam periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 periode ya. Periode yang pertama bisa disebut juga sebagai periode pengaruh Persia pertama. Dan periode kedua disebut sebagai pengaruh Turki pertama. Periode ketiga itu terkenal juga sebagai pengaruh Persia II, yaitu pada masa itu lebih didominasi oleh keluarga Buwayhi atau Buwayhi. Periode keempat merupakan kekuasaan dinasti Bani Seljuk, atau pada waktu itu juga terkenal sebagai pengaruh Turki II. Dan periode kelima merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah, atau bisa disebut pada periode kelima itu sebagai periode di mana Daulah Abbasiyah itu bebas dari pengaruh manapun. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan perkembangan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah itu bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang dibangun, terus kebijakan-kebijakan para khalifah. Ya, bisa dilihat ini dalam ilmu pengetahuan perkembangan peradaban pada saat itu, ya, dalam bidang sosial ekonomi, bidang seni, bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan tersendiri itu bisa dilihat dari dibangunnya perpustakaan yang terbesar dan megah pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid atau terkenal dengan Baitul Hikmah. Dan ada bidang kebudayaan, bidang politik dan pemerintahan. Terus selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu, lebih tepatnya pada saat Daulah Abbasiyah dalam masa keemasan. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan agama. Tidak hanya ilmu pengetahuan agama saja ya yang berkembang pada saat itu. Ada juga ilmu pengetahuan umum. Nah, bisa dilihat. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu. Terus yang terakhir,
Ini ada kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemunduran Daulah Abbasiyah dan sampai akhirnya runtuh itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor eksternal, internal, dan faktor eksternal. Adanya perang salib dan serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kalau ini adalah faktor internal. Kenapa kok sampai Bani Abbasiyah itu runtuh? Sekian dulu, kayaknya sudah cukup jelas dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi saya selaku guru Mapel SKI. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.